Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuri Supriyah, CGP Angkatan ke-5 dari Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Uraian kegiatan, moda kegiatan mandiri dan membuat webinar kecil atau group sharing. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dalam kegiatan ini, saya akan membagikan dua hal. Yang pertama, pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut di kelas saya. Ikut agenda kegiatan group sharing. Pertama, persiapan dan check-in peserta. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, doa. Yang keempat, pemaparan materi inti budaya positif. Selanjutnya, tanya jawab, diakhiri dengan penutup, dan setelahnya ada tanggapan dari peserta. Pertama akan disampaikan oleh Bu Nuri. Presentasi ini mengenai budaya positif, yaitu tentang materi yang telah kami pelajari selama menjadi calon guru penggerak angkatan 5. Kemudian beberapa hal yang sudah kami terapkan di sekolah mengenai budaya positif tersebut. Kepada Bu Nuri, dipersilakan bisa memulai presentasinya. Baik, terima kasih pada Ibu Nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk hadir di sini menerima berbagai yang bisa kami tampilkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Perkenalkan, nama saya Nuri Supriyah, saya CGP Angkatan ke-5 dari SMA Negeri 1 Ciparai. Saya akan menyampaikan budaya positif, juga implementasi, dan nantinya ada contoh-contoh yang sudah kami terapkan selama di sini. Ini adalah merupakan praktek dari modul 1.4 ya. Baik, saya mau izin untuk berdiri ya Bapak dan Ibu. Ya, jenis kegiatan yang akan saya sampaikan adalah ini merupakan kegiatan mandiri, artinya tidak berkelompok sebetulnya dengan kelas-kelas yang lain, tapi mandiri di sekolah dalam rangka menerapkan apa yang sudah kami dapatkan di sekolah ini. Kemudian juga membuat group sharing mengenai konsep-konsep inti. Ini saya anggap group sharing ya. Nanti kita bisa berbagi pengalaman. Mungkin apa yang saya terapkan selama ini berdasarkan teori-teori yang sudah saya sampaikan, ada beberapa yang kurang. Saya mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Nah, konsep-konsep inti mengenai budaya positif serta penerapannya ini merupakan aksi nyata pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Agenda kegiatan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, tadi sudah oleh Ibu Kandi, kemudian pemaparan materi oleh saya sendiri. Selanjutnya ada refleksi, tanggapan, dan tanya jawab. Ya. Secara umum yang akan saya sampaikan mengenai disiplin positif adalah adanya ini teori kontrol ya, teori kontrol yang diambil dari Dr. William Glasser. Di sini ada beberapa hal yang bisa diterapkan di sekolah, di antaranya ada anggapan ataupun ada statement bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kesepakatannya. Contoh misalnya, ketika Ibu Nurul memegang pensil dan kemudian Pak Haji Rudi mencoba untuk membuka pensil tersebut, siapa yang bisa membuka tangannya Ibu Nurul? Ya, itu Ibu Nurul sendiri ya. Meskipun dipaksa sedemikian rupa, jika diri kita tidak mau membuka, maka itu tidak akan terbuka. Nah, artinya apapun yang kita lakukan, kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri gitu. Jadi hanya dalam diri kita yang mau membuka atau menutupnya gitu.
Kemudian juga nanti akan mempelajari mengenai bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Selanjutnya ada model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nanti kita akan lihat di sini ada posisi kontrolnya. Kemudian realitas atau kebutuhan kita sadari sangat berbeda. Tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Nah, dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali diri Anda sendiri adalah di sini ada makna disiplin. Makna disiplin ini merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini diartikan bahwa disiplin itu merupakan kontrol diri, bukan merupakan kontrol orang lain. Anda harus begini, Anda harus begitu, dan lain sebagainya. Itu hanya bentuk kepatuhan, bukan dari inti kedisiplinan. Nah, dari semua perilaku memiliki tujuan, di sini ada timbulah teori motivasi. Teori motivasi ini ada 3. Yang pertama, teori motivasi untuk menghindari hukuman, dan teori motivasi untuk mendapatkan imbalan. Ini berasal dari ekstrinsik, dari luar. Seseorang akan melakukan sesuatu apabila dia takut dihukum. Saya harus tepat waktu karena kalau terlambat nanti tidak bisa masuk jam kelas pertama misalnya. Atau saya harus pakai sepatu yang warna hitam karena kalau warna lain nanti akan dirampas oleh petugas piket. Itu bentuk dari untuk menghindari hukuman. Datangnya dari luar, dia patuh, tapi datangnya motivasi tersebut dari luar, bukan dari dalam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalnya saya belajar dengan baik, kemudian menghafal semua materi agar bisa mendapatkan ranking 1 dan mendapatkan hadiah. Nah, ini bentuknya mendapatkan imbalan tetap dari orang lain. Apabila dia tidak ada imbalan dari orang lain, maka dia tidak akan belajar dengan baik. Saya pintar, saya enggak, sama aja, tidak akan diberi hadiah. Kemudian menurunlah motivasinya. Nah, itulah kelemahan dari motivasi yang dari luar. Kemudian ada satu lagi, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang ketiga, motivasi yang datang dari dalam siswa itu sendiri atau dari ekstrinsik. Dia sudah menyadari bahwa ketika melaksanakan keyakinan yang dia anggap itu benar, maka ada imbalan, ada hukuman ataupun tidak ada, tetap akan melakukannya karena memang dia melakukan itu untuk kebaikan dia sendiri, untuk kenyamanan dia sendiri, dan untuk menghargai dia sendiri. Apabila dia punya nilai bagus, meskipun tanpa adanya reward dari orang lain, tapi dia sudah menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian maka timbullah nanti ada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas kebajikan universal itu apa saja. Di negara kita, kebajikan universal itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya, untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, maka dibentuklah keyakinan kelas yang lebih luas lagi, keyakinan sekolah. Tapi saya mempraktekannya di sini baru pada tahap keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ini dilaksanakan oleh guru. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita akan bahas juga. Ini akan berkaitan nanti dengan adanya segitiga restitusi. Ini terkait dengan cara-cara kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan siswa. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan yang mana? Keyakinan yang sudah dibuat bersama dengan siswa, guru dengan siswa. Nah, di sini akan sangat berkaitan erat ketika segitiga restitusi itu dilaksanakan, maka akan sangat berkaitan erat dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini terkait dengan need. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian berkaitan dengan penguasaan terhadap dirinya atau kekuasaan, berkaitan juga dengan kasih sayang dan rasa diterima atau love. Kemudian juga nanti kita akan bahas kebajikan universal itu apa saja.
di negara kita kebajikan universal itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya, untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, maka dibentuklah keyakinan kelas yang lebih luas lagi keyakinan sekolah. Tapi saya mempraktekannya di sini baru pada tahap keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian ada 5 posisi kontrol ini dilaksanakan oleh guru. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita akan bahas juga. Ini akan berkaitan nanti dengan adanya segitiga restitusi. Ini terkait dengan cara-cara kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan siswa. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memfasilitasi berkaitan dengan kesenangan, dan berkaitan dengan freedom atau kebebasan. Ini inti yang akan saya sajikan pada hari ini. Selanjutnya kita beralih pada tadi yang pertama, makna disiplin. Makna disiplin itu sendiri artinya belajar. Dulu itu artinya belajar, namun sekarang jadi bias ya. Disiplin itu ada yang memaknainya sebagai aturan, padahal asal katanya belajar. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Inti diadakannya disiplin itu agar seseorang itu dapat menggali potensinya, dapat menggali dirinya, dapat menggali kemampuannya, sehingga nanti akan timbulan yang namanya motivasi ekstrinsik. Itu yang diharapkan. Nah, selanjutnya ini kebajikan universal yang nanti menjadi dasar untuk pembuatan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, ini nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas budaya, artinya tidak hanya berlaku di satu lokal saja. Sebetulnya ketika kita membuat keyakinan kelas di sini bisa digunakan di yang lainnya asal ada kesepakatan dengan siswa yang bersangkutan. Nah, di sini ada setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan, itu sudah jelas ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun ini. Yang salah satunya menjadi tujuan pokok adalah membangun motivasi intrinsik untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu banyak, bukan hanya yang dari profil pelajar Pancasila, tapi kita akan mengacunya pada profil pelajar Pancasila saja terlebih dahulu. Nah, ini nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang menjadi dasar. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu mandiri. Yang ketiga benar kritis. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya ini yang tadi teori perilaku manusia, ada 3 teori perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak ketika melanggar dan dia ada di level 1 motivasinya, dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Waduh, kumaha kayaknya upami abdi misalnya melanggar, dia takut dengan hukuman-hukuman. Sih, tapi sebetulnya sih boleh-boleh saja untuk tahap awal kalau menurut saya pribadi. Meskipun nanti patokannya itu kita harus berada pada level 3 melakukannya. Nah, pikiran seseorang atau perasaan seseorang ketika melanggar dan dia ada di level 1 motivasinya, dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Waduh, kumaha kayaknya upami abdi misalnya melanggar, dia takut dengan hukuman-hukuman. Kalau di kita di sini, saya takut diskorsing, saya takut disuruh dia dulu di luar sebelum kelas dan sebagainya. Itu ada pada level pertama. Tapi sebetulnya sih boleh-boleh saja untuk tahap awal kalau menurut saya pribadi. Meskipun nanti patokannya itu kita harus berada pada level 3. Nah, di level kedua motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh misalnya, anak akan melakukan kebaikan jika dia
oleh gurunya. Kamu bagus sekali. Ketika tidak ada yang memuji, dia tidak akan melakukan hal itu. Ibu guru lagi jadi hari-hari, wah, cewek tugas teh, cewek kadang prakarya teh bisa. Kemudian gurunya meminta si B untuk meminta maaf dan mengganti dengan selusin pensil kepada si A agar si A tidak nangis lagi misalnya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa alasannya? Karena dia lebih dari yang dia lakukan. Betul, tepat sekali. Karena pemberian apa namanya ya? Pemberian apa ya namanya? Penggantinya itu melebihi. Juga itu membuat kerugian bagi si B. Benar sekali, berarti ibu dan bapak sudah sangat kuat ya. Oke, sudah lebih memahami. Kemudian juga ingin biasa dan tidak ada yang memuji langsung misalnya. Itu ada pada motivasi yang kedua, meskipun dia melaksanakan karena hoyong dipuji, karena ingin ada pujian, maka dia melakukan tugas-tugas yang diberikan misalnya, atau mungkin melakukan sesuatu yang membuat orang lain senang, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain ataupun reward dari orang lain. Selanjutnya, ini motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang ada di benaknya adalah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu lebih kepada menghargai diri sendiri. Jika saya melakukannya, maka saya akan merasa tenang, maka saya akan merasa senang, maka saya akan menguasai materi tersebut dan lain-lain. Dan itu merupakan hal yang tertinggi dari motivasi. Untuk membentuk motivasi ini, maka diperlukan berbagai strategi-strategi dari guru yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ini, apa arti kata merdeka? Masih ada kaitannya dengan yang tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau penjajah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya berada pada level posisi yang tadi. Dia hanya mau melakukan sesuatu apabila memang dirinya ingin dan itu sudah sadar, oh ini adalah untuk kebaikan. Nah, di sisi itulah ketika itu muncul, maka dia sudah ada pada level merdeka berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini akan terkait dengan restitusi yang akan kita laksanakan seperti tadi. Model apa sih untuk menerapkan model disiplin yang intrinsik itu? Kita salah satunya menggunakan model restitusi. Apa itu restitusi? Ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini merupakan proses kolaboratif dalam menemukan permasalahan, juga pada akhirnya mengakui kesalahannya, dan nanti akan ditemukan solusi melalui restitusi ini. Kemudian, nah ini ada ciri-ciri restitusi. Gimana sih cara melaksanakannya? Ini ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti ada kata-kata yang bisa kita gunakan ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Karena nanti ada statement. Coba misalnya, kalau sudah membuat keyakinan kelas, ketika dia melakukan kesalahan, coba keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Itu kan berupa bukan penyalahan, tapi berupa penawaran, dan dia harus berpikir kembali. Ketika nanti dia menjawab, oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas A, B, C, D misalnya. Nah itu sudah tahu. Sekarang kira-kira bagaimana caranya untuk kamu bisa menembus kesalahan tersebut. Nanti dia juga akan dibawa untuk berpikir kembali. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada namanya rasional emotif terapi. Jadi mencari solusi dengan mengandalkan pemikiran atau rasio. Biasanya ini akan sangat mengena sekali kepada orang-orang yang memang tingkat IQ-nya rata-rata ke atas, karena bisa diajak untuk berpikir. Untuk pola restitusi ini sangat tepat sekali. Kemudian restitusi ini menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita tidak membandingkan, tinggal ibu jadi kita ngelanggar, kamu ngelanggar. Nah, dalam restitusi tidak ada seperti itu, tapi lebih kepada diri anak itu sendiri. Misalnya, wajarlah kamu berbuat seperti itu, ibu juga sama kok pernah dulu. Tapi sekarang bagaimana agar tidak mengulangi hal yang sama?
Misalnya kalimat seperti itu yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian juga fokus pada karakter, bukan tindakan tapi pada karakternya. Karena kita di sini pembentukan pola karakter. Nah, kemudian juga fokus pada solusi di sini. Fokus pada solusi. Kalau dalam teori konseling juga ada sih straight counseling atau konseling secara langsung. Ini fokusnya pada solusi sama. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya atau pada bukan pada habitatnya, itu pada kelompoknya dia, pada kelasnya dia, sehingga dia merasa diterima dan merasa nyaman di kelompoknya tersebut. Kemudian kita juga mungkin berpikir kenapa tidak peraturan, bukan harus keyakinan kelas. Terus ya aturan buku harus begini, harus begini, harus begini, jelas gitu ya. Tapi di sini kita menganalisis mengapa kita bikin peraturan. Nah, di sini ada untuk mendukung motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai keyakinan. Kalau peraturan tadi akan kembali ke motivasi yang pertama dan kedua, yaitu takut kepada hukuman dan hanya ingin diberi imbalan atau ingin diberi reward saja. Maka restitusi yang kita gunakan. Karena restitusi ini diyakini akan bisa menggerakkan hati seseorang untuk bisa berbuat sesuatu sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Nah, di sini kita berangkat dari peraturan kelas. Apabila sudah membuat peraturan kelas, misalnya kita geserkan kepada keyakinan kelas, geserkan pada keyakinan kelas. Kemudian lebih luas lagi kita geserkan menjadi lingkungan yang positif. Dan pada akhirnya sekolah tersebut dapat memiliki budaya yang positif. Apabila setiap kelasnya masing-masing itu sudah memiliki keyakinan kelas yang bisa mereka laksanakan dengan dorongan motivasi intrinsiknya dalam dirinya, maka nanti akan terbentuk mudah-mudahan insya Allah menjadi budaya positif di lingkungan kelas kita. Tidak ada lagi yang berbicaranya punten jago garing misalnya ya. Tidak ada lagi yang bersikap cuek kepada temannya apabila membutuhkan. Tidak ada lagi yang bersikap tidak sopan kepada gurunya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apabila ada kontribusi bersama, ada kerjasama bersama, ini bisa terwujud. Nah, selanjutnya di sini ada juga perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kembali, selain daripada itu ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan biasanya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contoh misalnya, ketika si A menumpahkan air, kemudian air tersebut diminta oleh gurunya untuk dilap oleh si A tersebut, itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, betul. Kenapa disebut konsekuensi? Karena dia yang melupakan. Karena apa yang harus dia lakukan itu setimpal dengan apa yang dia laksanakan, gitu ya. Kemudian kasus yang kedua, si B mematahkan pensil si A misalnya. Kemudian gurunya meminta si B untuk meminta maaf dan mengganti dengan selusin pensil kepada si A agar si A tidak nangis lagi misalnya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa alasannya? Karena dia lebih dari yang dia lakukan. Betul, tepat sekali. Karena pemberian apa namanya ya? Pemberian apa ya namanya? Penggantinya itu melebihi. Juga itu membuat kerugian bagi si B. Benar sekali, berarti Bunda Bapak sudah sangat tepat ya. Oke, sudah lebih memahami ini. Kemudian juga kalau dikembalikan pada konsep ini ya, konsep dirinya yang buruk, kemudian konsep diri ini kalau ada hukuman akan membentuk konsep diri yang buruk karena menganggap dirinya dihukum. Tapi kalau konsekuensi ada nanti timbul konsekuensi atau konsep diri yang baik, maka konsep diri yang mana? Yaitu rasa bertanggung jawab misalnya. Oh iya, saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan dan lain sebagainya. Ini bisa lebih dilihat ini. Bisa dilanjutkan ya Ibu dan Bapak. Punten saya tidak terlalu cepat. Cukup. Terima kasih. Nah, di sini ada identitas. Tadi karena kita berkaitan dengan konsep diri, maka ada hubungannya dengan identitas. Ada
identitas gagal, ada identitas yang sukses. Apabila memberlakukan hukuman, maka akan timbul identitas yang gagal bagi anak. Misalnya, ini kan sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, kemudian merasa menjadi korban, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat dan lain sebagainya, sampai pada murid atau anak itu akan lama-lamaan membenci aturan tersebut. Aturan yang dikit-dikit sehingga membuat saya tidak nyaman misalnya. Berbeda dengan identitas yang sukses atau disiplin. Disiplinnya ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi jelas, tadi yakin bahwa seseorang itu akan menerima kan, karena sesuai dengan apa yang dia lakukan. Murid dibuat nyaman, kemudian juga penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Ini meskipun disiplinnya sukses, tapi ini cukup netral, dibuat netral saja. Kadang-kadang bisa menyenangkan, bisa tidak. Kemudian ya oke lah, karena itu memang ini solusi idealnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, tahap yang ketiga, ini yang menjadi tujuan dari kami membuat ini, yaitu untuk memberlakukan proses segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi ini dianggap sebuah pilihan karena bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa? Karena sudah bersifat intrinsik. Oh iya, yang begini tidak boleh karena saya nantinya akan begini. Lebih kepada penyadaran. Kalau dalam konsep ini lebih di bawah alam sadar, itu dia sudah tertera bahwa memang saya harus begini. Ini dari konsep restitusi. Kemudian juga masalahnya terpecahkan, kemudian fokus pada permasalahan masalah ini dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kita lanjutkan. Ini langkah-langkah implementasi keyakinan, nanti kita bisa bahas ya. Tapi secara umum, langkah-langkahnya adalah yang pertama, orientasi dulu ke siswa. Ketika di kelas, nah kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan anak-anak bertanya seperti yang pernah saya lakukan. Bu, keyakinan kelasnya apa Bu? Keyakinan mereka identiknya dengan agama dan sebagainya. Tapi setelah saya jelaskan, ini loh, tapi sama dengan peraturan, tapi peraturan begini, keyakinan begini. Akhirnya kemudian melaksanakan diskusinya disimpulkan, kemudian dibuatlah poster dan ditempel di kelas. Saya kemarin membuatnya itu di kelas 10-3. Kemudian konsekuensi dan lain sebagainya sampai pada evaluasi dan disosialisasikan. Saya di sini ini dalam rangka untuk tahap mensosialisasikan juga. Nah, kemudian ini ada implementasi keyakinan kelas yang pernah saya buat. Ini awal. Ibu dan Bapak, ini merupakan cuplikan awal ya. Kemudian setelah ini, nah kita bawa dulu ya. Nah, ini kondisi anak-anak sedang melaksanakan peraturan-peraturan yang mereka inginkan atau keyakinan yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, kemudian kemungkinan bisa dilaksanakan bersama-sama. Oke. Ini suasana di kelasnya. Oke, kita skip saja. Nah, ini hasil keyakinan kelas di antaranya seperti ini ya, contoh saja. Ini hanya sampel saja. Nanti Ibu dan Bapak bisa mengkreasikan sesuai dengan harapan-harapan dari siswa yang memang bersifat positif. Misalnya saling menghargai dan menghormati. Dalam keyakinan kelas harus diupayakan bersifat positif. Tidak boleh ada kata-kata negatif. Misal, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Itu keyakinan atau peraturan? Peraturan kelas. Karena apa? Karena ada sifat negatifnya. Tapi kalau keyakinan, saling menghargai dan menghormati. Contohnya seperti itu. Paling sedikit 3, paling banyak 7 keyakinan yang bisa kita buat di kelas, karena untuk menghindari mereka lupa. Karena keyakinan ini harus diingat ya, misalnya harus diingat oleh anak-anak, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa mengingat keyakinan kelas mana yang mereka langgar. Selanjutnya ini respon siswa. Kita salah satu saja, kita cek.
dia beranggapan, oh iya ya kalau kesepakatan kelas itu tidak memberatkan. Dia merasa nyaman menjalankan. Karena apa? Karena itu memang buatan mereka sendiri dan hasil kesepakatan sendiri. Meskipun tetap kita berikan rambu-rambunya seperti apa. Oke. Nah, ini refleksi yang pertama saya buat, bahwa evaluasi dan refleksi terhadap kesepakatan kelas perlu dilakukan setiap semester sebaiknya. Kemudian juga dibutuhkan dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah maupun rekan sejawat mengenai penerapannya, dan juga harus ada koordinasi dengan pembelajaran. Juga diperlukannya ada kerjasama dengan guru BK, wali kelas, guru mapel yang terkait dengan implementasi keyakinan kelas nanti di lapangan. Nah, diharapkan kita semua mempunyai andil yang besar, andil yang positif untuk melaksanakan. Karena sejatinya ketika anak bisa melaksanakan semuanya, berarti sekolah kita ada pada zona aman, nyaman, dan menyenangkan. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini tidak terlepas kaitannya dengan kebutuhan dasar. Kenapa mereka ingin nyaman, ingin tenang? Karena memang ada kebutuhannya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini survival. Kemudian butuh cinta kasih sayang, love, belonging itu dibutuhkan oleh mereka. Butuh kebebasan, butuh kesenangan, juga butuh kekuasaan. Jadi ketika belajar di kelas, ketika melaksanakan aktivitas di sekolah, mereka juga ingin tenang, ingin nyaman, tidak ingin tertekan. Makanya dibuatlah kesepakatan kelas yang tadi. Begitupun ketika mereka melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, bukan berarti mereka langsung ditindak. Mungkin karena mereka tidak tahu. Nah, artinya perlu dilaksanakan segitiga restitusi yang sebelumnya tadi. Nah, ini 5 posisi kontrol untuk melaksanakan segitiga restitusi. Di antaranya ada guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyindir. Contoh kata-katanya misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Bukan kudu memakai sepatu hidung. Awas kamu itu di A, B, C, D dan sebagainya. Itu penghukum contohnya. Kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, dia seperti ini, berceramah. Kemudian juga seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah, sudah mengatakan berkali-kali, ibu teh stres. Cing atuh, kamu teh perlu mengerti, kamu harus bisa mengerti ibu. Kenapa kamu seperti itu terus? Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian juga ada bersifat sebagai teman. Ini biasanya membuat alasan-alasan untuk siswanya. Dia bersifat santai, kemudian juga layaknya sebagai seorang teman. Misalnya ini, ayolah, kamu harus baiknya demi ibu. Itu sikapnya sebagai seorang teman. Kemudian juga kalau sebagai pemantau, biasanya ketika ada seseorang yang melanggar, aduh kamu pakai topi yang seperti itu, peraturannya apa coba? Kamu tahu tidak peraturan sekolah itu apa? Sebagai pemantau. Nah, ada juga sebagai manajer. Ini yang kita harapkan, yaitu sebagai manajer atau pengelola dari motivasi-motivasi intrinsik yang diinginkan oleh siswa. Misalnya, kita bisa mengatakan apa yang kita yakini atau apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mengajak berdialog kepada siswa, bagaimana caranya dia mengatasi permasalahan dia sendiri. Gitu. Nah, kemudian di sini ada muatan pribadi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian ini segitiga diskusi yang tadi yang saya sebutkan. Ke anak itu memang diperlukan adanya menstabilkan identitas. Misalnya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah kok dulu. Tapi mari kita perbaiki bersama-sama. Ada seperti itu. Kemudian ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Biar dia merasa divalidasi tindakan yang salah. Dia tidak merasa terlalu guilty, tidak merasa terlalu terpuruk. Tapi ternyata ada kita yang bisa menyelesaikan permasalahannya, sehingga nanti ini ada menanyakan keyakinan. Coba keyakinan kelas apa, itu sudah mulai membuka bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini tahapan-tahapan untuk melaksanakan control manager. Bisa dilihat hampir sama dengan yang barusan saya sebutkan. Nah, ini salah satu contoh dialog, cuplikan saja. Saya mengambilnya sedikit dari segitiga restitusi sebagai manajer.
kita harus saling menjaga iman. Menjaga nama baik hubungan dengan lainnya dan Dan dia melakukan kamu merasa kalau ada yang ini misalnya kamu merasa tidak menjaga nama baik ya Bu, saya tidak menjaga iman dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga tidak akan mengulangnya serta saya akan itu terlihat dari yang lain. Ini respon siswa setelah saya melakukan segitiga diskusi. Saya mewawancarai beberapa siswa. Pesan saya mengenai dialog ini, saya merasa senang karena ternyata guru ketika muridnya memiliki masalah tidak selalu menghakimi dan tidak selalu menyalahkan, tetapi mencari tahu apa penyebabnya di balik masalah tersebut. Dan dari dialog ini juga saya belajar mengenai solusi-solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, itu salah satu respon siswa. Pada praktek penerapan segitiga restitusi dan peran guru sebagai manajer diharapkan siswa akan seperti itu, mudah-mudahan insya Allah ya semuanya. Ini respon siswa yang pelanggan juga sama. Dialog tadi saya merasa senang karena saya tidak langsung disalahkan, tapi saya juga ditanya dulu apa kesalahan saya. Terus saya juga akan melakukan kesepakatan kelas tanpa ada paksaan dari siapapun. Terima kasih. Nah itu ternyata ini saya ambil sampel laki-laki perempuan karena biar adil ya, bukan hanya perempuan saja yang bisa berempati banyak, tapi laki-laki juga sama. Nah di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata hampir semua siswa ketika melakukan kesalahan, ada yang disalahkan teh. Hoyongnya ada yang validasi, hoyongnya ada apa namanya ya, semacam solusi juga, tidak langsung disalahkan, tapi diajak komunikasi, diajak mengobrol, kemudian sampai pada akhirnya menemukan solusi yang win-win solution, sehingga timbullah motivasi intrinsik dalam dirinya. Oh iya, saya tidak akan begitu. Toh saya sudah sepakat ada aturan tertentu. Jadi versi yang kedua yang terakhir. Nah, setelah membentuk keyakinan kelas, mengetahui pemenuhan kebutuhannya, selanjutnya guru dapat memahami 5 posisi kontrol dalam murid dan juga berupaya untuk menempatkan posisi kita pada posisi manajer, bukan pada posisi teman, bukan pada posisi memberi rasa bersalah. Kan suka begitu ya, kamu ada salah, bla sebagainya. Itu anak kadang dia sudah susah berpikir karena langsung menerima apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita berada pada posisi manajer, kita menanyakan dulu kenapa berbuat seperti itu, kemudian juga memvalidasinya sampai pada titik pengambil keputusan ataupun solusi, maka itu akan menyenangkan dan lebih menginternalisasi. Terima kasih Bapak dan Ibu, demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila terlalu cepat atau terlalu lambat. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit atau banyak. Dan sekarang kita akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin ya, ya? Enggak? Dipandu, Ibu Madagaskar. Ya, terima kasih pemaparannya Bu Nuri, jelas sekali. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Nuri sebelumnya, ya silakan Bu Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya sangat membuka wawasan baru sekali ya, khususnya buat saya. Tapi saya masih kurang jelas mengenai bagaimana penerapan posisi kontrol manajer di sekolah khususnya. Itu kan tadi di kelas. Nah, yang saya tanyakan bagaimana menerapkan posisi kontrol manajer kontrol di sekolah secara luas. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih, langsung saja. Oh boleh, silakan biar sekalian bisa ada yang sama kalau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar dari tadi pemaparan Bu Nuri, apakah kadang-kadang Bu Nuri yang guru BK, apa yang disampaikan tadi itu sama seperti
seperti yang saya katakan waktu kuliah, ini pendekatan BK dalam menangani anak. Termasuk tadi dari konsep hukuman, dari restitusi, bagaimana dia kalau bahasa di sini mungkin manajer, kalau kita dulu bahasa konselor ya. Jadi konselor dan konselor itu persis dalam teori konseling, dalam praktek konseling seperti itu ya, bagaimana menanamkan. Yang menjadi pertanyaan ini secara konsep bagus sekali, cuman secara pelaksanaan ini perlu melibatkan. Ini karena ini harus melibatkan semua komponen ya, bukan hanya guru penggerak sendiri yang langsung sebagai apa yang itu langsung di lapangan, tapi guru yang lain juga yang bukan guru BK, yang bukan guru penggerak itu juga harus memiliki konsep dan pemahaman yang sama. Maka konsep ini nanti akan bisa berhasil jika seluruhnya ini adalah memiliki konsep berpikir seperti guru penggerak tadi. Nah, cuman ini bagaimana nih masalahnya ini, guru penggerak ini nanti dia bisa men-share apa yang dia praktekkan dan juga dia langsung dilakukan di lapangan, sehingga semua guru-guru yang lain juga memiliki konsep yang sama, sehingga tadi budaya positif itu yang disampaikan tadi bisa terlaksana ya di kelas, bukan hanya di kelas tapi di sekolah kita, sehingga nanti anak itu dan semuanya merasa nyaman, merasa enjoy, fun untuk bersekolah di sini gitu ya, untuk menjalani proses KBM-nya di sini gitu ya. Sehingga nanti guru-guru piket pun nanti kita akan semuanya akan nyantai tugasnya. Kalau tadi sudah muncul motivasi intrinsik dari dirinya. Nah, itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali ya pemaparan dari Ibu Nuri dan juga oleh Pak Habibie tadi. Saya tertarik sekali dengan budaya positif ini. Betul sekali, ini harus dilakukan oleh kita semua yang ada di sini di lingkungan sekolah. Dan sebetulnya ini antara pertanyaan dan juga ini ya masukan, saya ingin sekali ini lebih disosialisasikan lagi untuk kita, terutama saya sendiri sebagai wali kelas ya, ingin lebih mengetahui lebih detail tentang budaya positif ini. Nah, yang tadi ada keyakinan kelas ya. Untuk keyakinan kelas ini, apakah kita sebagai salah satunya sebagai wali kelas ya, sebagai wali kelas, apakah ini harus kita bentuk atau kita diskusikan di awal-awal pembelajaran, atau ini dirutinkan, misalnya ada rutin sebulan sekali atau gimana. Nah, ini ingin lebih detailnya seperti apa. Jadi bukan hanya untuk sekarang, tapi ini kedepannya juga kami ya, termasuk saya sendiri sebagai wali kelas, ingin lebih tahu lebih banyak tentang budaya, cara penyampaian ke anak-anak untuk keyakinan kelas, terutama untuk keyakinan kelas. Seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Nursifi. Baik, kita batasi saja mungkin ya. Baik, kita kepada penanya yang pertama, yaitu dari Ibu Rahani. Posisi kontrol di sekolah itu tentang posisi kontrol ya? Posisi kontrol manajer di sekolah itu seperti apa? Nah, seperti yang tadi kita pahami bersama mengenai di sini ada ya tentang posisi kontrol di sekolah. Bentar ya. Baik, kita bisa menyimak kembali bagian yang ini mengenai 5 posisi kontrol yang bisa digunakan oleh setiap guru. Karena pada intinya sekolah itu akan baik apabila dan akan tercipta budaya positif apabila setiap gurunya, hampir setiap gurunya itu bisa melaksanakan posisi kontrol yang ini. Di antaranya ini 5 posisi kontrol hanya untuk sebagai wawasan bagi kita semua bahwa ini loh, ada 5 posisi kontrol yang selama ini berlaku di sekolah. Di antaranya ada yang posisi kontrolnya umum, supaya kita ada gambaran
oh ternyata kalau yang hukum itu begini, efeknya akan seperti itu. Kemudian juga ada posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah, efeknya akan seperti ini. Nanti anak akan merasa rendah diri. Kemudian kalau penghukum itu kan akan mengulangi kesalahannya. Kemudian kalau merasa bersalah, nantinya akan rendah diri karena apa ya, gurunya ketika menanyakan atau ketika akan mencari solusi itu menyalahkan siswa sehingga dia akan merasa rendah diri. Nah, kalau sebagai teman nanti dia biasanya akan lemah dan tidak mandiri. Dia tergantung, merasa ada yang melindungi, Yosweda, ada guru ini, ada guru A, ada guru B yang melindungi saya. Kemudian kalau sebagai pemantau, maka ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, biasanya seperti itu. Nah, pada posisi manajer, jika semua gurunya itu bisa melaksanakan setiap ada kejadian dengan posisi memposisikan diri sebagai control manager, maka nantinya akan bisa mengevaluasi diri. Siswa tersebut akan mampu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sehingga kesalahan yang sama itu tidak terulang kembali. Nah, apabila ini bisa dilaksanakan oleh semua guru, memang untuk melaksanakan ini tidak mudah, tidak hanya tidak hanya membaca teori kemudian langsung bisa, tidak seperti itu. Kembali kepada sama halnya dengan pertanyaan dari Ibu Nur Siti, bagaimana caranya untuk bisa lebih detail lagi mengetahui ini. Di poin terakhir ini saya membuat kesimpulan bahwa untuk bisa melaksanakan semuanya kita perlu latihan, kemudian perlu pemahaman, dan oleh karenanya rencana berikutnya harus melaksanakan semacam diklat ataupun lokakarya di sekolah, dan ini diprakarsai oleh stakeholder, oleh kepala sekolah atau oleh Wakasek, bukan oleh guru biasanya. Meskipun nanti munculnya mungkin dari guru ya, Bu, kayaknya kita perlu mengadakan ini deh, kayaknya kita perlu mengadakan itu deh. Tapi nanti yang membuat acara, yang membuat rencana, dan yang melaksanakan seluruh komponensitas akademika yang diprakarsai oleh kepala sekolah dan Wakasek. Maka semuanya akan terlibat, akan dilibatkan, dan nanti pada akhirnya pada tataran yang lebih kecil atau kelas, nanti para wali kelas dan BK juga beserta guru-gurunya akan menindaklanjuti itu. Maka akan terbentuklah keyakinan kelas yang dari satu kelas, dua kelas, tiga kelas sampai pada seluruhnya untuk membentuk dan juga menguatkan dalam artian agar seluruh siswa bisa melaksanakannya. Demikian. Nah, kembali kepada pertanyaan nyambung dengan Pak Haji Dudi, melibatkan seluruh komponen. Iya, memang seluruh komponen itu harus terlibat, bukan hanya saya. Kalau saya mungkin dengan Ibu Nanti hanya awal yang belajar. Sebetulnya pengetahuan kita juga sebelumnya sudah ada. Hanya ketika pengaplikasiannya, mungkin kita memerlukan langkah-langkah tertentu ya Bu Nur Siti. Mungkin kita membutuhkan langkah-langkah tertentu yang memang nanti kita juga sepakati seperti apa, sehingga akan memunculkan satu action yang memang nanti pada akhirnya akan terbentuk budaya positif di sekolah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali bukan sekian mungkin. Ya. Baiklah, terima kasih kepada semua rekan-rekan saya, senior saya, teman-teman saya atas atensinya dalam diskusi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuri sudah memberikan paparannya mengenai budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapapun. Terima kasih. Nah itu, ternyata ini saya ambil sampel laki-laki perempuan karena biar adil ya. Hanya perempuan saja yang bisa berempati banyak, tapi laki-laki juga sama. Nah di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata hampir semua siswa ketika melakukan kesalahan, alih disalahkan teh. Hoyongnya hanya validasi, hoyongnya hanya semacam solusi juga tidak langsung disalahkan, tapi
diajak komunikasi, diajak mengobrol, kemudian sampai pada akhirnya menemukan solusi yang win-win solution, sehingga timbullah motivasi intrinsik dalam dirinya. Oh iya, saya tidak akan begitu, toh saya sudah sepakat dari aturan tertentu. Jadi versi yang kedua yang terakhir, nah setelah membentuk diagram kelas, mengetahui pemenuhan kebutuhannya, selanjutnya guru dapat memahami 5 posisi kontrol dalam murid dan juga berupaya untuk menempatkan posisi kita pada posisi manajer, bukan pada posisi teman, bukan pada posisi memberi rasa bersalah. Kan suka begitu ya, kamu ada salah, bla 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 sebagainya. Itu anak kadang dia sudah susah berpikir karena langsung menerima apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita berada pada posisi manajer, kita menanyakan dulu kenapa berbuat seperti itu, kemudian juga memvalidasinya sampai pada titik pengambil keputusan ataupun solusi, maka itu akan menyenangkan dan lebih terinternalisasi. Terima kasih Bapak dan Ibu, demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila terlalu cepat atau terlalu lambat. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit atau banyak. Dan sekarang kita akan dibuka sesi tanya jawab mungkin ya, Mas ya? Enggak? Di pemaparannya Bu Nuri jelas sekali. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Nuri sebelumnya, ya silakan Bu Rafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya sangat membuka wawasan baru sekali ya, khususnya buat saya. Tapi saya masih kurang jelas mengenai bagaimana penerapan posisi kontrol manajer di sekolah khususnya. Itu kan tadi di kelas. Nah, yang saya tanyakan bagaimana menerapkan posisi kontrol manajer kontrol di sekolah secara luas. Baik, terima kasih. Ingin baru mendengar dari para guru, para anak-anak yang dulunya guru BK, apa yang disampaikan tadi itu sama seperti yang saya katakan waktu kuliah. Ini pendekatan BK dalam menangani anak, termasuk tadi dari konsep hukuman, dari restitusi, bagaimana dia kalau bahasa di sini manajer, kalau kita dulu bahasa konselor ya. Jadi konseling dan konselor itu persis dalam teori konseling, dalam praktek konseling seperti itu ya, bagaimana menanamkan. Yang menjadi pertanyaan ini secara konsep bagus sekali, cuman secara pelaksanaan ini perlu melibatkan ini karena ini harus melibatkan semua komponen ya, bukan hanya guru penggerak sendiri yang sebagai apa yang langsung di lapangan, tapi guru yang lain juga yang bukan guru BK, yang bukan guru penggerak itu juga harus memiliki konsep dan pemahaman yang sama. Maka konsep ini nanti akan bisa berhasil jika seluruhnya ini adalah memiliki konsep berpikir seperti guru penggerak tadi. Nah, cuman ini bagaimana nih? Asalnya ini guru penggerak ini nanti dia bisa men-share apa yang dia praktekkan dan juga dia langsung di lapangan, sehingga semua guru-guru yang lain juga memiliki konsep yang sama, sehingga tadi budaya positif itu yang disampaikan tadi bisa terlaksana ya di kelas, bukan hanya di kelas tapi di sekolah kita, sehingga nanti anak itu dan semuanya merasa nyaman, merasa enjoy, fun untuk bersekolah di sini, gitu ya, untuk menjalani proses KBM di sini, gitu ya. Sehingga nanti guru-guru piket pun nanti kita akan semuanya akan nyantai tugasnya. Kalau tadi sudah muncul motivasi intrinsik dari diri, nah itu aja pertanyaan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali ya pemaparan dari Ibu Nuri dan juga oleh Mas Didi tadi. Saya tertarik sekali dengan budaya positif ini. Betul sekali, ini harus dilakukan oleh kita semua yang ada di sini di lingkungan sekolah, dan sebetulnya ini antara
kita sebagai salah satunya sebagai wali kelas, apakah ini harus kita bentuk atau kita diskusikan di awal-awal pembelajaran, atau ini dirutinkan, misalnya ada rutin sebulan sekali atau gimana. Nah ini ingin lebih detailnya seperti apa. Jadi bukan hanya untuk sekarang, tapi ingin kedepannya juga kami ya, termasuk saya sendiri sebagai wali kelas, ingin lebih tahu lebih banyak tentang budaya, cara penyampaian ke anak-anak untuk keyakinan kelas, terutama untuk keyakinan kelas. Seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Siti. Menurut saya atau tanggapan yang bisa saya berikan terhadap pemaparan materi budaya positif, dari segi pemateri cukup jelas dan sangat bagus. Kemudian penerapan yang bisa dilakukan di sekolah, insya Allah bisa dilakukan di sekolah dengan mengaktifkan semua komponen sekolah untuk bisa menciptakan budaya positif ini hingga nanti menghasilkan output siswa yang berkarakter sesuai dengan visi misi sekolah kita ini. Ya, pendapat saya tentang pemaparan tentang budaya positif di sekolah itu sangat baik sekali. Apa yang telah disampaikan oleh pemateri saya paham, dan ini sangat menarik juga untuk diaplikasikan di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Ciparai. Tanggapan saya atas pemaparan seminar kecil yang disampaikan oleh Ibu Nuri Supriya SPD itu sangat bagus. Beliau bisa memaparkan materi secara jelas dan juga tuntas sampai mendetil dengan pemilihan kosakata yang sesuai dan dengan diksi-diksi yang juga yang tepat. Maka saya mendapatkan manfaat dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Nuri tadi. Bukan hanya saya juga, tapi juga yang lain juga merasakan manfaat yang sama, bahwa pemaparan Ibu Nuri tadi itu sangat jelas dan membantu kami lebih memahami apa itu yang namanya budaya belajar. Budaya selanjutnya tentang bagaimana budaya belajar itu bisa nggak diterapkan di lingkungan sekolah. Insya Allah bisa, tapi harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, bukan hanya guru pembelajar, guru penggerak, tapi juga melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, di seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah, Pak Kasek, kemudian guru-guru yang lain, kelas, guru BK, semuanya terlibat sehingga budaya sekolah ini bisa tercipta, bisa berjalan secara kondusif di lingkungan sekolah kita ini, sehingga ketika ketika itu sudah menjadi budaya di sekolah kita, hanya budaya kelas, maka siswa itu akan memiliki tanggung jawab yang memang besar dan memiliki rasa tanggung jawab, ada aspek responsabilitas atas keberlangsungan aturan tersebut. Dan ini ketika sudah menjadi budaya sekolah, maka sekolah akan sangat, pihak sekolah baik itu kepala sekolah, wali kelas, wakasek, guru yang lain, mereka sangat terbantu sekali. Sehingga ketika ada contoh kasus siswa melanggar, maka dia akan cepat merubah karakternya, atau siswa itu akan segera bisa mengevaluasi atas apa yang pelanggaran yang dia lakukan, dan juga evaluasi atas pelanggaran yang dilakukan itu bukan karena ada reward ataupun pada punishment, tapi karena didorong oleh rasa tanggung jawab. Bagaimana kalau ini
semua kelas dan menjadi sebuah budaya sekolah, maka akan sangat dahsyat perubahan yang akan terjadi.